Sabtu 13 April tahun 2024 pada malam hari, Iran menyerang Israel secara langsung dengan mengirimkan rudal dan juga drone dari wilayahnya sendiri. Ini mana serangan tersebut merupakan yang pertama kalinya Iran menyerang Israel secara langsung selama permusuhan kedua negara ini setidaknya sejak tahun 1979. صورت انا صورت المطار طاح المطار جوا وين. Bisa dibilang serangan tersebut merupakan respon dari apa yang dilakukan sebelumnya oleh Israel. Di awal April mereka melakukan serangan dengan jet tempur mereka ke wilayah Suriah, dan serangan tersebut menargetkan kantor konsulat Iran yang berada di Suriah. Emergency workers scaled rubble inside Iran's embassy compound in Syria after a suspected bombing by Israeli warplanes. Serangan tersebut menyebabkan terbunuhnya 7 garda revolusi Iran dan 2 diantaranya merupakan seorang jenderal Iran. Lalu Iran pun melakukan sebuah serangan pada 13 April ke Israel, dan Iran beralasan bahwa serangan tersebut merupakan sebuah bentuk pembelaan diri atau defensif, dan menurutnya tindakannya ini sudah sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Walaupun ada juga beberapa pihak yang mengaitkan serangan ini dengan perjuangan di Palestina, dan Iran ini tidak mau kalau Israel tersebut memperluas konflik di wilayah Timur Tengah. Karena kan mereka menyerang sampai ke wilayah Suriah yang notabene di sana juga menyerang kantor konsulat Iran. Nah, seperti yang kita tahu, hubungan kedua negara ini memang buruk dan cenderung bermusuhan. Tapi siapa sangka kalau kedua negara ini dulunya pernah memiliki hubungan yang sangat mesra. Atau bisa dibilang Iran ini menjadi teman baik bagi Israel, setidaknya itu yang terjadi sebelum tahun 1979. Sebelum tahun 1979, Iran ini merupakan sebuah negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional. Di saat itu, saat negara Zionis Israel baru berdiri pada tahun 1948, Iran sedang dipimpin oleh seorang raja. Dia adalah Shah Muhammad Reza Pahlavi. Dan di masa pemerintahan Shah Reza Pahlavi, Iran merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan berdirinya negara Israel di awal-awal, atau tepatnya negara kedua setelah Mesir yang mengakui kedaulatan Israel. Dan di masa itu juga Iran menjalin hubungan dengan Israel, dan keduanya sepakat untuk membangun kedutaan besar di kedua negara, atau lebih tepatnya di ibu kota Teheran dan juga Tel Aviv. Dan bisa dibilang hubungan kedua negara ini terjalin sangat mesra. Keduanya menjalin kerjasama yang sangat menguntungkan di bidang ekonomi dan juga di bidang yang lainnya. Dan menariknya pada saat itu negara-negara Arab yang notabene merupakan negara penghasil minyak sepakat untuk memboikot Israel agar mereka semua tidak menjual minyak mereka ke Israel. Dan di sisi lain, Israel ini merupakan negara yang baru tumbuh seumur jagung. Mereka butuh minyak untuk bisa menggerakkan negara mereka sebagai sumber energi pada saat itu. Dan siapa negara yang menyuplai minyak bagi Israel? Ya, tidak lain adalah Iran. Ya, seperti aku bilang sebelumnya, memang kedua negara ini sangat bekerja sama pada saat itu, yang dimana Iran itu butuh minyak untuk mereka gunakan. Di sisi lain juga Iran juga butuh seseorang atau negara yang ingin membayar minyak mereka. Dan dengan mereka kerjasama dengan Israel saat itu, minyak Iran bahkan sampai masuk ke pasar Eropa. Jadi ya bisa bilang ini merupakan kerjasama yang sangat menguntungkan. Dan selain itu juga Israel pernah membantu Iran untuk melawan kelompok Kurdi di Irak. Dan juga Iran pernah membantu Israel untuk menolong kaum Yahudi yang terusir dari Irak. Selain itu hubungan Iran dengan Israel juga memperkokoh Iran yang notabene saat itu ingin menjadikan negaranya sebagai negara yang modern. Dan bahkan banyak ahli-ahli dari Israel yang dikirim ke Iran untuk menjadi penasehat di sana. Dan bahkan saking dekatnya antara Iran dengan Israel, Shah Reza sampai membangun sebuah sekolah bahasa Ibrani. Dengan tujuan ya tidak lain agar mereka bisa lebih berkomunikasi dengan lancar. Ya, bahasa Ibrani ini merupakan bahasa bangsa Israel guys, sebagai bahasa resmi di Israel sana. Dan itulah yang terjadi, sebuah hubungan mesra setidaknya sampai tahun 1978.
students demonstrating in Tehran shouting death to the Shah pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollahs. The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably some kind of announcement about a new government came after yet another day of running confrontations in the center of Tehran. Kalau kita ngomongin hubungan antara Iran dan Israel, itu tidak bisa dilepaskan dari sebuah revolusi yang pernah terjadi di Iran tahun 1979. Dan di sini aku tidak akan menjelaskan secara detail tentang revolusi tersebut, melainkan hanya gambaran besarnya saja, guys. Nah, revolusi Iran ini dipimpin oleh seorang ulama karismatik, yaitu Ayatollah Khomeini. Dan gelombang revolusinya itu terjadi sejak Januari tahun 1978 sampai Februari 1979. Atau bisa dibilang selama 1 tahun penuh. Nah, kenapa sih revolusi ini bisa sampai terjadi di Iran? Jadi revolusi Iran ini dilatar belakangi oleh kebijakan-kebijakan Shah Reza yang dianggap salah. Dan selain itu juga dia dianggap sebagai pemimpin yang menjalankan pemerintahannya dengan cara yang seenaknya dan juga cenderung brutal. Banyak di antara kebijakan ekonominya yang bukannya membuat rakyatnya semakin makmur, tapi malah menyengsarakan rakyatnya. Nah, pernah ada sebuah cerita di sebuah kota tua yang bernama Persepolis. Dia pernah mengadakan sebuah pesta yang sangat besar. Pesta itu dihadiri oleh berbagai macam orang dari seluruh dunia. Tapi anehnya untuk bangsa Iran sendiri itu hanya dihadiri oleh Shah Reza dan juga keluarganya saja. Selain itu juga Shah Reza cenderung memiliki kebijakan politik yang meniru Barat. Dan dia juga dikenal sebagai seseorang raja atau pemimpin yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Nah, jadi Shah Reza ini merupakan seorang pemimpin Iran yang saat itu ingin menjadikan negaranya menjadi negara sekuler. Nah, sedangkan mayoritas masyarakat Iran saat itu cenderung lebih memilih menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara mereka. Dan ya, keduanya ini sangat bertentangan dan bahkan ada banyak kebijakan Shah Reza yang cenderung kontroversi. Seperti contohnya melarang pendidikan yang berbasis agama dan juga melarang wanita Iran berpakaian sesuai dengan syariat yang mereka yakini. Jadi kalau misalkan ada wanita Iran yang menggunakan cadar di kota Teheran, maka itu akan langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, jadi sederhananya itu Iran pada saat itu cenderung ingin seperti Turki di masa pemerintahan Atatürk. Dan semua kebijakan Shah Reza saat itu dikritik oleh Ayatollah Khomeini. Nah, selain itu semua, karena kan Iran juga pada saat itu dekat dengan Amerika Serikat. Nah, karena kedekatannya ini sampai warga Iran saat itu menganggap bahwa Shah Reza ini merupakan boneka Amerika Serikat. Selain itu di masa Shah Reza Pahlavi juga banyak sekali orang-orang yang kontra dengan dia itu ditangkap dan juga dipenjara. Dan salah satunya tidak lain adalah Ayatollah Khomeini. Nah, saat itu beliau sedang mengikuti sebuah demonstrasi dan beliau ini ditangkap di demonstrasi tersebut. Kemudian beliau diasingkan ke Irak, tapi pada saat itu beliau diusir oleh Saddam Hussein dan kembali ke Iran. Kemudian diasingkan kembali, dikirim ke Paris. Nah, bukannya meredup, perlawanan yang digaungkan oleh Ayatollah Khomeini bahkan semakin membesar. Saat itu banyak beredar rekaman ceramah dari sang Ayatollah yang itu membuat gema revolusi semakin membesar. Hingga pada akhirnya tanggal 16 Januari tahun 1979, rezim Shah Reza Pahlavi berhasil ditumbangkan. Dan pada tanggal 1 Februari 1979, Ayatollah Khomeini kembali ke negaranya dan dia berada di tengah-tengah masyarakat Iran yang saat itu sedang merayakan kemenangan. Kemudian beliau pun diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran dan Iran berubah dari negara monarki menjadi negara Republik Islam Iran. Ferrari Shode, the people cried, the Shah has escaped. Dan sedikit menjelaskan guys, menurutku Iran ini memiliki sebuah sistem pemerintahan yang cukup unik. Dan kalau misalkan aku salah, mohon untuk dikoreksi ya teman-teman. Jadi Iran ini memiliki sistem pemerintahan republik yang dimana negaranya itu dipimpin oleh seorang presiden. Tapi di atas presiden, Iran ini memiliki seorang pemimpin tertinggi. Yang dimana pemimpin tertinggi tersebut kalau tidak salah disebut dengan rahbar. Dan yang mendapati pemimpin tertinggi ini setahu aku mereka baru 2 orang, yaitu Ayatollah Khomeini dan juga Ayatollah Ali Khamenei. Dan keduanya ini merupakan seorang ulama rujukan bagi Islam Syiah. Revolusi Iran merubah wajah Iran menjadi sebuah negara yang baru. Dan tentu saja hal ini pun merubah hubungan antara Iran dengan Israel. Dan bahkan di awal-awal setelah revolusi Iran, Republik Islam Iran langsung memutuskan segala macam bentuk hubungan dengan Israel.
Dan hal ini pun tidak terlepas dari sebuah pandangan pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Khomeini. Beliau berpandangan atau memiliki visi untuk melakukan perjuangan Islam dan juga melakukan perlawanan kepada kekuatan dunia yang sombong dan juga penindas. Dan ya, salah satu negara yang menjadi korban penindasan dari kekuatan tersebut adalah tidak lain Palestina. Nah, beliau ini bahkan sampai menyebut Amerika Serikat sebagai setan besar dan juga Israel sebagai setan kecil. Dan sebelumnya kan ada kedutaan besar Israel di Iran nih. Nah, kedutaan besar tersebut di masa setelah revolusi itu dirubah menjadi kedutaan besar Palestina. Dan aku pernah membaca di salah satu sumber yang mengatakan bahwa salah satu dari tujuan negara Republik Islam Iran adalah tidak lain ingin menghapuskan Israel dari peta dunia. Oleh sebab itu, maka tidak heran Iran dengan Israel pasca revolusi itu sangat bermusuhan satu sama lain. Walaupun saat itu tidak ada satupun negara di antara keduanya yang berani menyerang secara langsung. Mereka cenderung melakukan propaganda-propaganda untuk mempengaruhi satu sama lain. Dan selain itu juga Iran seringkali dianggap melakukan perang proksi terhadap Israel. Ya, karena Iran ini dipercaya sebagai pendukung bagi para pejuang perlawanan seperti Hamas, Hezbollah, dan juga Houthi yang berada di Yaman. Jadi kalau misalkan Hezbollah nyerang Israel, pasti Israel berpikir ya pasti ini gara-gara Iran. Dan selain itu juga pada saat Hamas menyerang Israel saat itu yang lagi rame operasi Tufan Al-Aqsa itu, banyak pihak yang menduga bahwa serangan itu didukung oleh Iran. Jadi ya semusuhan itu antara Iran dengan Israel. Oke guys, itulah sejarah tentang hubungan antara Iran dengan Israel. Yang tadi sangka ternyata kedua negara ini pernah memiliki hubungan yang sangat mesra di masa lalu. Ya pada akhirnya mereka berdua ini yang awalnya teman kini berubah menjadi lawan. Dan konflik kedua negara tersebut masih berlangsung sampai saat ini. Dan saat video ini dibuat, itu Israel diberitakan menyerang balik Iran. Dan di sini aku tidak ingin membahas tentang konfliknya, melainkan hanya sebatas hubungan antara Iran dengan Israel dari masa lalu sampai saat ini. Buat teman-teman yang punya pendapat tentang konflik dari kedua negara ini, bisa diketik di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian bagaimana guys? Dan apakah mungkin kedua negara ini akan mencapai kesepakatan damai atau bahkan tidak akan mungkin sama sekali guys. Oke, sekian untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya.